Namanya muncul di Jawa, dikenang di Palembang dan Pulau Bali, serta dibisikkan dalam legenda Majapahit. Sebagian orang mengenalnya sebagai Damar Wulan, sebagian lain menyebutnya sebagai Arya Damar, sang penguasa Palembang yang hidup di ambang runtuhnya kerajaan Majapahit. Tetapi bagaimana jika dua nama itu sebenarnya adalah satu orang yang sama? Inilah kisah tentang seorang anak buangan yang naik dari bayang-bayang istana hingga mengubah arah sejarah Nusantara. Siapa sebenarnya lelaki ini? Pahlawan kerajaan, penguasa Palembang, atau tokoh rahasia yang menjadi jembatan runtuhnya Majapahit? Inilah kisah tentang seseorang yang tidak hanya berperang dengan pedang, tetapi juga dengan takdir. Kisah tentang keberanian, tipu daya, cinta, kekuasaan, dan perubahan zaman. Dan inilah kisah Arya Damar, sang penakluk Menak Jinggo yang namanya tak pernah benar-benar hilang dari ingatan rakyat. Kisah yang kami sajikan ini menyatukan versi prasasti, babad, kidung, dan cerita rakyat ke dalam satu alur cerita utuh. Di sini Arya Damar dan Damar Wulan diperlakukan sebagai satu tokoh yang hidup dalam dua nama. Satu nama lahir di dunia istana dan satu nama lagi lahir dari legenda rakyat. Kisah ini dimulai pada masa akhir kejayaan Majapahit. Istana besar itu masih berdiri megah, gerbangnya tinggi, pasukannya banyak, tetapi di balik kemegahan itu, kekuasaan mulai retak. Para bangsawan saling curiga, para pejabat saling menjatuhkan, dan di ruang-ruang dalam istana, rahasia bisa lebih tajam daripada pedang. Di tengah suasana itulah lahir seorang anak. Dalam tradisi rakyat, ia lahir dari perempuan yang tersingkir dari lingkungan istana. Ada versi juga yang menyebut bahwa ibunya seorang perempuan biasa. Ada pula yang mengatakan ia berdarah bangsawan, tetapi disembunyikan karena intrik politik. Apapun versinya, satu hal yang selalu sama, anak itu lahir bukan dalam kemewahan, melainkan dalam pengasingan. Anak itu diberi nama Jaka Dilah. Nama itu terdengar sederhana, tidak agung, tidak begitu mulia, namun justru dari nama yang sederhana itulah legenda besar akan tumbuh. Sejak kecil, Jaka Dilah dikenal berbeda. Ia kuat, ia cerdik. Ia diam-diam punya daya tarik yang membuat orang tua dan orang bijak melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh yang lain. Konon, binatang liar pun tunduk pada kehadirannya. Itulah tanda pertama bahwa anak ini bukan anak biasa. Waktu berjalan dan takdir mulai membuka pintunya. Jaka Dilah akhirnya dibawa mendekati Majapahit. Untuk pertama kalinya, ia melihat istana yang besar yang selama ini hanya hidup sebagai kabar angin. Ia melihat halaman luas, prajurit berjajar, obor menyala, dan dinding kekuasaan yang berdiri seolah tak akan pernah runtuh. Tetapi justru disitulah ia menyadari sesuatu. Istana sebesar apapun tetap bisa rapuh kalau dipenuhi oleh hasrat dan iri hati. Di dalam Majapahit, pengaruh bukan hanya milik raja. Para bangsawan berebut peran. Para pejabat saling menebar fitnah. Dan di kejauhan, ancaman semakin besar dari wilayah timur. Nama yang paling ditakuti saat itu adalah Menak Jingga, penguasa Belambangan yang terkenal kuat, keras, dan sulit dikalahkan. Dalam cerita rakyat, inilah saat Jaka Dilah mulai diangkat masuk ke lingkungan kekuasaan, bukan karena darah bangsawan semata, bukan karena nama besar keluarganya, tetapi karena keberanian dan kecerdasannya. Lambat laun, Jaka Dilah mulai menghilang dan nama baru mulai hidup. Nama itu adalah Damar Wulan.
Menjadi Damarwulan berarti memasuki dunia yang jauh lebih berbahaya, bukan lagi dunia hutan dan pengasingan, bukan lagi dunia anak muda yang mencari tempat, tetapi dunia politik Majapahit yang penuh tipu daya. Di istana, Damarwulan mulai diperhatikan. Ada yang memujinya, ada yang iri, ada yang takut. Karena pemuda seperti dirinya selalu cepat naik. Dan di dunia kekuasaan, orang yang naik terlalu cepat sering dianggap sebagai ancaman. Namun, Majapahit membutuhkan orang seperti dia. Karena ancaman dari Belambangan tidak bisa ditunda lagi. Menak Jingga telah menjadi bayang-bayang gelap di timur dan Majapahit membutuhkan seseorang yang berani menantangnya. Tugas itu jatuh ke pundak Damarwulan, sebuah tugas yang tampak nyaris mustahil. Namun dari sinilah kisah besar itu benar-benar dimulai. Damarwulan berangkat membawa keberanian, akal, dan tekad yang tak mudah dipatahkan. Ia tidak berangkat seperti pahlawan yang sudah dijanjikan menang. Ia berangkat seperti seorang anak yang tahu bahwa hidupnya hanya punya satu cara untuk bertahan: menang atau lenyap selamanya. Perjalanannya menuju Belambangan terasa seperti perjalanan ke mulut kematian. Ia melewati hutan lebat, gunung yang berkabut, dan wilayah-wilayah yang dipenuhi cerita menakutkan tentang Adipati Menak Jingga. Dalam kisah-kisah rakyat, Menak Jingga bukan lawan biasa. Ia sakti, ia kuat, ia memiliki senjata yang membuat orang lain nyaris tak berdaya. Karena itu, Damarwulan tidak hanya harus kuat, ia juga harus cerdik, dan kecerdikan itulah yang membedakannya. Ia masuk ke dalam lingkungan lawan, ia belajar memahami kelemahan musuh, ia menunggu waktu sampai akhirnya tiba malam penentuan. Langit gelap, angin kencang, dan perang seperti menahan nafas. Dalam versi cerita rakyat, Damarwulan berhasil merebut senjata sakti Menak Jingga. Ketika kekuatan Menak Jingga runtuh, pertempuran besar pun pecah. Di tengah kekacauan itu, Damarwulan menuntaskan tugasnya. Menak Jingga tumbang di tangan Damarwulan. Belambangan kalah dan Majapahit selamat. Namun kemenangan itu bukan sekedar kemenangan perang, itu adalah pintu menuju nama besar, menuju pengakuan, menuju takdir yang baru. Kemenangan Damarwulan mengguncang seluruh Majapahit. Pemuda yang dulunya tidak diperhitungkan, kini menjadi pusat perhatian. Ia bukan lagi orang buangan, ia bukan lagi sekedar ksatria biasa. Ia telah menjadi simbol bahwa nasib bisa dibalik. Dalam tradisi cerita, ia kemudian menerima kedudukan tinggi. Ia menikahi Kencana Wungu. Ia naik ke puncak kehormatan dan namanya masuk ke dalam lapisan paling mulia dalam ingatan rakyat. Dari cerita inilah kemudian Damarwulan disegani sebagai salah satu bangsawan Majapahit yang lebih dikenal dengan sebutan Arya Damar. Nama baru ini menandai fase baru kehidupannya, bukan lagi fase ksatria muda, tetapi fase seorang tokoh yang diberi amanah untuk menjaga wilayah penting kerajaan, dan wilayah itu bernama Palembang. Diceritakan dalam berbagai sumber babad seperti Babad Dalem, bahwa sebelum diangkat menjadi Adipati Palembang, Arya Damar diutus 2 kali untuk menumpas pemberontakan di Pulau Bali, yakni pemberontakan Tokawa dan juga pemberontakan Makambika, di mana kedua tokoh ksatria Bali itu mampu dikalahkan dan dibunuh oleh Arya Damar. Setelah kembali ke Majapahit, disitulah Arya Damar diangkat menjadi Adipati Palembang. Keputusan ini antara menjauhkan Arya Damar dari lingkungan istana atau sebuah penghargaan atas jasa-jasanya yang berkali-kali telah menumpas pemberontakan di berbagai wilayah di Nusantara. Mengingat pada saat itu diceritakan bahwa istana Majapahit dipenuhi dengan tipu daya dan muslihat, bisa jadi keputusan itu adalah keputusan untuk menjauhkan Arya Damar dari lingkungan istana, karena orang yang memiliki kemampuan bela diri, strategi perang, dan kecerdasan seperti dirinya
niscaya ditakutkan akan menjadi ancaman bagi kekuasaan. Singkat cerita, Arya Damar ditugaskan menjadi Adipati Palembang oleh Hayam Wuruk. Palembang bukan tempat biasa, itu adalah kota besar di tepian Sungai Musi, pusat perdagangan, pintu masuk jalur laut, dan bekas wilayah yang pernah menjadi jantung kerajaan maritim terbesar di Nusantara yang bernama Sriwijaya. Ketika Arya Damar datang ke sana, ia tidak membawa pedang semata, ia membawa nama besar Majapahit, ia membawa legitimasi, ia membawa tugas menjaga pengaruh Jawa di bagian barat Nusantara. Sebagai penguasa Palembang, ia hidup di tengah perubahan besar. Dunia pelabuhan sedang bergerak, para pedagang datang dari berbagai arah, agama-agama baru mulai menyebar, dan perlahan tatanan lama Nusantara mulai bergeser. Disinilah sosok Arya Damar menjadi sangat penting dalam tradisi sejarah. Ia berdiri di titik peralihan, di antara dunia lama dan dunia baru, di antara kejayaan Majapahit dan masa depan yang belum bernama. Dalam sebagian kisah, ia bahkan dikaitkan dengan garis politik yang menuju lahirnya Kerajaan Demak. Dengan kata lain, Arya Damar bukan hanya tokoh perang, ia juga menjadi jembatan perubahan zaman. Disinilah cerita Arya Damar menjadi semakin menarik, karena sejarah tidak selalu memberi kita jawaban yang rapi dan pasti. Kadang satu tokoh hidup dalam berbagai nama, kadang satu nama dipakai oleh lebih dari satu tokoh. Kadang prasasti, babat, dan cerita rakyat bercerita dengan suara yang berbeda-beda. Namun bagi masyarakat yang mewarisinya, itu tidak menjadi masalah. Yang penting bukan hanya apakah semuanya sama persis, yang terpenting adalah makna yang disimpan di dalamnya. Dan makna dari kisah Arya Damar atau Damar Wulan sangat jelas. Seorang anak yang lahir tanpa kuasa bisa menjadi tokoh besar. Seorang anak yang berasal dari pinggiran bisa menembus pusat ibu kota. Seorang yang tampak kecil bisa mengubah arah sejarah. Itulah sebabnya kisah epik ini bertahan begitu lama. Tentang akhir hidup Arya Damar, cerita tidak memberikan satu jawaban mutlak. Ada beberapa versi yang mengatakan ia tetap menjadi penguasa terhormat di Palembang hingga akhir hayatnya. Ada juga versi yang menempatkannya dalam garis keturunan yang terus berlanjut. Ada pula yang membuatnya menghilang perlahan dari panggung sejarah Nusantara, lalu hidup hanya sebagai nama yang dikenang. Tetapi justru disitulah kekuatannya, karena ia tidak mati sebagai tokoh biasa, ia hidup sebagai legenda. Di tanah kelahirannya, ia dikenal sebagai Jakadilah. Di Jawa, ia dikenang sebagai Damar Wulan. Di Bali dan Palembang, ia dikenal sebagai Arya Damar. Di dalam ingatan Nusantara, ia menjadi lambang keberanian, kecerdasan, dan kebangkitan dari bawah. Mungkin kita tidak akan pernah menemukan satu prasasti yang menuliskan seluruh hidupnya secara lengkap. Mungkin kita tidak akan pernah tahu persis mana bagian sejarah dan mana bagian legenda dari cerita Damar Wulan. Tetapi satu hal yang pasti, nama Arya Damar alias Damar Wulan telah melewati zaman. Dan selama kisahnya terus diceritakan, lelaki dari bayang-bayang Majapahit itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Demikianlah kisah singkat tentang Arya Damar alias Damar Wulan, sang penakluk Menak Jingga. Apa pendapat kalian tentang sosok seorang Arya Damar? Atau apakah kalian punya versi cerita berbeda yang kalian ketahui? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika Anda suka dengan konten-konten sejarah seperti ini, berikan kami like, share video ini, dan pastikan Anda subscribe channel kami ini agar kami bisa terus berkembang dan menyajikan informasi sejarah menarik kepada Anda. Sampai jumpa lagi di video-video kami selanjutnya.